لا إله إلا الله محمد رسول. Mana? Bisa dimulai ya? Siap? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Ma'arij, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita terus berupaya untuk melakukan amal-amal solih, bisa melaksanakan amal ibadah salat dan amal-amal ibadah yang lainnya sebagai bekal bagi kita semuanya untuk menuju alam akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, untuk kajian pagi ini terkait dengan fiqhul udhiyah, terkait dengan pembahasan fikih kurban. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fiqhul udhiyah ini adalah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah dijadikan untukmu, untuk kita semuanya, unta-unta min sya'airillah, sebagai tanda atau sebagai bagian dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala.
lakum fiha khair, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Lakum fiha khair. Jadi dengan onta-onta atau binatang yang lainnya yang di bawah onta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan diciptakannya tersebut kita dapat memperoleh banyak kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Ini karena berkaitan dengan onta, memang onta ini cara penyembelihannya dalam keadaan berdiri. Tapi kalau sapi ya disembelih dalam keadaan ya dibaringkan. Karena ini berkaitan dengan onta yang dari lafal sebelumnya al-badan. Jadi menyembelihnya dalam keadaan berdiri, sebelum disembelih membaca basmalah terlebih dahulu. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha, maka apabila dia telah roboh, telah mati, kemudian sudah dipotong-potong dagingnya dan dimasak, faqulu minha, maka makanlah darinya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan sebagian dari daging tersebut dibagikan kepada orang-orang yang miskin tapi menjaga harga dirinya, dia tidak berminta-minta. Wal mu'tar, dan juga diberikan kepada orang yang miskin tapi dia minta-minta. Al-qani ini miskin tapi tetap menjaga dirinya, tidak minta-minta, dan juga orang yang miskin tetapi minta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, yang demikian itu sakharaha lakum, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan onta untuk kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini di antara penjelasannya berkaitan dengan hewan kurban ya, berkaitan dengan hewan kurban, di mana hewan kurban ini merupakan, penyembelihan hewan kurban ini merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, karena ibadah ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, syariat yang telah dilakoni oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang melakukan tentang pelaksanaan ibadah kurban secara formal. Dan kemudian syariat yang satu ini terus diabadikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan untuk merealisasikan, untuk melaksanakan ibadah yang satu ini, karena pelaksanaan ibadah yang satu ini merupakan ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bagian dari tanda orang-orang yang takwa. Salah satu tanda orang-orang yang takwa adalah ketika nanti di hari kurban, di tanggal hari kurban setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita di situ dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Terlebih dahulu kami akan menguraikan terkait dengan hukum berkurban ya, hukum berkurban atau udhiyah ya, udhiyah. Kalau dalam bahasa Arab itu pelaksanaan pelaksanaan kurban itu adalah udhiyah. Walaupun dalam bahasa Arab itu
kurban itu artinya adalah pendekatan. Ya, kurban. Ternyata bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Arab ya. Ya, berkorban ya. Diambil dari bahasa Arab kurban ya. Kalau kurban itu artinya pendekatannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan ibadah ya, melalui amalan-amalan ibadah. Ini salah satu arti daripada kurban. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Namun kalau yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban itu kalau dalam fikihnya atau dalam bahasa Arab dikenal dengan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Ulama beda pendapat terkait dengan hukum berkurban. Secara umum mayoritas ulama menganjurkan ya, menghukumi bahwasanya berkurban itu sunnah muakkadah. Hukumnya sangat disunnahkan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk bisa berkurban. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian untuk pendapat yang minoritas seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwasanya hukum berkurban itu wajib bagi orang yang mampu. Jadi di antara kita misalnya mampu untuk membeli hewan kurban, yang wajib itu kan ya yang semisal kambing nilainya gitu ya. Ya, yang semisal kambing nilainya barangkali ya kalau di Balikpapan 3 juta ke atas ya. 3 juta, 3,5 itu sudah dapat harga kambing. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban senilai berkurban satu kambing ya sekitar 3 juta atau 3,5, dan dia tidak ada hajat-hajat yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak baginya, maka menurut pendapat Abu Hanifah hukum berkurban bagi mereka yang mampu adalah wajib. Beliau berhujjah dengan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbik untuk Tuhanmu, fasolli li rabbik karena Rabbu, wanhar dan berkurbanlah, wanhar dan berkurbanlah. Berarti di sini perintah berkurban ini menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Menurut pendapat mayoritas, kalau berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena salah seorang sahabat, salah satunya adalah Abu Bakar, satu ketika beliau tidak berkurban, padahal beliau memiliki kemampuan untuk berkurban, namun beliau tidak berkurban. Berdasarkan apa yang telah ditinggalkan oleh Abu Bakar, salah satunya oleh sahabat Abu Bakar, di hari kurban beliau tidak melaksanakan kurban ya, tidak berkurban, maksudnya menunjukkan bahwasanya perintah kurban itu menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36 ini ya langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal budana ja'alnaha lakum min sya'irillahi khair. Al-budun ini bentuk jamak dari badana ya, bentuk jamak dari badana. Yang arti mulanya adalah gemuk ya, arti mulanya adalah gemuk ya, binatang yang badannya gemuk, bagian dari badana ya, atau al-budun jamaknya ya. Kalau singularnya al-badana, binatang yang gemuk. Binatang yang gemuk yang besar itu lebih dikhususkan kepada onta ya, lebih dikhususkan kepada onta. Kalau onta itu banyak namanya, bisa ba'ir, bisa jamal
Ya di antaranya adalah al-budun. Namun al-budun ini penyebutan secara umum terhadap hewan yang besar. Jadi kalau ada sapi yang besar, bagian dari al-budun ya, bagian dari al-budun ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya terkait dengan badana. Diartikan onta-onta. Ternyata onta itu dalam bahasa Arabnya memang ada beberapa kosakata gitu ya, ada beberapa kata yang berarti onta ya, bisa jamal, bisa ba'ir, dan yang lainnya ada beberapa kalimat. Jadi antaranya adalah badan atau budun jamaknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai syiar dan kita mengambil banyak kebaikan darinya. Jelas kalau onta bisa dahulu kala bisa digunakan sebagai hewan kendaraan yang bisa melintas dari suatu daerah ke daerah yang lainnya dalam jarak tempuh yang sangat jauh, bahkan sehari pun berjam-jam dia gunakan untuk membawa barang-barang, untuk membawa kita dari satu daerah ke daerah yang lain, walaupun menempuh beberapa jarak yang cukup jauh dan memakan waktu yang panjang, onta ini tetap bisa berjalan walaupun tidak diberi makan, dia bisa bertahan berhari-hari ya. Ini onta. Yang masuk di dalamnya adalah sapi ya, bagian dari al-budun ya. Sapi juga bagian dari al-budun sebagai syiar Allah dan kita mengambil banyak kebaikan darinya. Ya, kalau onta tadi salah satunya digunakan untuk hewan kendaraan, kemudian onta itu juga bisa disembelih, ya kulitnya bisa dimanfaatkan, dan yang lain-lainnya masih banyak yang bisa diambil kebaikan daripada hewan tersebut. Begitu juga sapi. Di samping itu sapi itu ya sudah jelas kita sudah menikmati daripada sapi tersebut, daging-dagingnya kita bisa memakannya ya, di tiap hari. Ada juga sapi yang dipotong, kemudian khusus untuk di hari kurban, maka di situ dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Ya salah satunya adalah sapi. Kalau sapi itu berlaku untuk 7 orang ya. Kalau sapi berlaku untuk 7 orang, sebagaimana juga onta berlaku untuk 7 orang, bahkan bisa lebih, bisa sampai 10 orang kalau onta. Tetapi kalau untuk sapi hanya berlaku untuk 7 orang ya, untuk 7 orang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita semuanya berupa binatang, ya diantaranya adalah sapi, onta, sapi ya, kambing dan yang semisalnya. Yang diciptakan ya tujuannya tiada lain hanya untuk ya sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyembelih hewan kurban itu, hewan kurban merupakan ibadah yang dilakukan oleh kita, tujuannya hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ya. Ketika beliau sudah bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya ya. Di dalam surat As-Saffat dijelaskan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya beliau telah bermimpi di satu malam untuk menyembelih Nabi Ismail waktu kecil. Waktu itu beliau menyatakan kepada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, saya bermimpi di waktu malam untuk menyembelih engkau, fanzur madza tara, bagaimana pendapat engkau. Nah, diminta pendapatnya Nabi Ismail alaihissalam, anaknya yang waktu itu masih sudah mulai menginjak umur dewasa, katakanlah masih remaja lah sekitar itu. Apa pernyataan anaknya?
Qala ya abatif'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau, satajiduni insyaallah minas sabirin, semoga engkau mendapati dariku ya termasuk orang-orang yang sabar insyaallah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin ya wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika ansil musinin innahu min iba ya dan seterusnya, inna hadza lahul balaul mubin wa fadainahu bi dzibhin adzim. Ketika sudah dibaringkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru lagi bahwasanya mimpinya itu benar, dan pelaksanaan penyembelihan ini termasuk ujian yang amat sangat besar. Setelah beliau Nabi Ibrahim mau menyembelih, mau digerakkan pisaunya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan hewan ya yang dikenal dengan hewan semacam domba yang besar ya. Wa fadainahu bi dzibhin adzim. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan domba yang besar ya. Sebagai gantinya ternyata Nabi Ismail pada akhirnya tidak disembelih. Allah Subhanahu wa taala justru menggantikannya dengan domba yang besar. Dan syariat inilah yang terus dipertahankan, terus diabadikan dan dilaksanakan oleh kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini aqranaini qarraba ahaduhuma faqala bismillahi Allahumma minka wa laka hadza min Muhammadin wa ahli baitihi wa qarraba al-akhar faqala bismillahi Allahumma minka wa laka hadza min amman wahadaka min ummati. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban 2 ekor ya, bi kabsyaini amlahaini, 2 ekor kambing yang besar ya, yang berwarna putih dan bertanduk, aqrona ini ya, yang bertanduk. Beliau menyembelih yang seekor sambil berkata bismillah ya Allah. Karena di ayat yang tadi ya, fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf, maka sebutkanlah oleh kalian ketika mau menyembelih, ketika hewan itu sudah diberdirikan. Kalau yang ayat tadi berkaitan dengan onta, disembelih dalam keadaan berdiri. Sebelum disembelih, fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf, untuk terlebih dahulu menyebut nama Allah. Nama Allah, asma Allah yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih, khusus menyembelih hewan kurban, beliau membaca bismillahi Allahumma minka walaka hadza min Muhammadin wa ahli baitih ya. Ini yang secara khusus beliau baca. Setidaknya kita membaca bismillahi Allahumma minka walaka hadza min ya, kalau ini ya min Muhammadin ya. Ya kalau kita ya misalnya kalau sami ya min kusnadi ya wa ahli baiti ya, min kusnadi wa ahli baiti. Wa ahli baiti. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu penyebutan nama Allah. Pertama diawali dengan bismillah. Ya Allah, Allahumma minka ya. Ya Allah, ini darimu ya, ini dari engkau ya. Ini dari engkau, ini adalah darimu dan untukmu, walakah ya. Hewan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, dikurbankan, tujuannya lagi walakah, untuk Allah Subhanahu wa taala, walakah hadza min Muhammadin. Kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban dari Muhammad dan keluarganya, wa ahli baiti. Kemudian lalu beliau menyembelih yang seekor lagi seraya berkata, ada 2 ekor kan, yang seekor, yang 1 ekornya disembelih lagi. Kemudian beliau berkata bismillahi Allahumma minka walaka hadza mimman wahadaka min ummati.
ya, wa mimman wahadaka min ummati, ya Allah ini adalah darimu dan untukmu kurban dari siapa saja yang ya mentauhidkanmu dari kalangan umatku. Maksudnya hewan yang kedua tersebut yang dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk umatnya yang beriman. Kalau yang satunya diperuntukkan untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitih dan para keluarganya. Kalau yang satunya beliau sembelih ditujukan untuk seluruh umatnya. Kalau ada di antara ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, yang tidak bisa melaksanakan kurban atau tidak berkurban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan hajatnya ya bagi mereka yang tidak mampu berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan hajatnya. Karena kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperuntukkan bagi orang yang umatnya, umat beliau yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu berkurban, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditunaikan kurbannya. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan persoalan-persoalan hukumnya, bagaimana hukumnya membaca basmalah secara umum kalau kita mau menyembelih ya, mau menyembelih hewan, entah itu kambing, sapi atau ayam yang memang dianjurkan untuk disembelih, maka terlebih dahulu memang kita dianjurkan untuk membaca basmalah ya, membaca basmalah. Ya, hukumnya bagaimana? Hukumnya membaca basmalah itu wajib gitu ya. Membaca basmalah itu hukumnya wajib. Karena ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, yang mempertegas, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah ini ya, ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang dimakannya. Nah, dilarang dimakannya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian ada ayat yang lain menjelaskan wa yuzkaru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan. Ini menurut pendapat jumhur ulama, hukum membaca basmalah ketika menyembelih secara umum, ketika menyembelih hewan hukumnya wajib. Kalau orang sengaja tidak membaca basmalah ketika menyembelih hewan, maka hewan tersebut masuk kategori bangkai menurut pendapat jumhur. Beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat membaca basmalah ketika menyembelih hewan hukumnya sunnah. Nah, itu ya. Kalau yang lain mewajibkan ya. Kalau dia tidak membaca kalau seorang yang menyembelih hewan itu tidak membaca basmalah, maka sembelihannya dianggap tidak sah ya, tidak sah. Karenanya hewan yang disembelih yang tidak disertai dengan bacaan basmalah itu jadi bangkai. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyatakan hukum membaca basmalah itu bismillah, yang ada dalam lafal hadis tadi bismillah, hukumnya sunnah. Jika tidak dibaca, entah karena lupa atau sengaja, kalau menurut Imam Syafi'i, entah itu karena lupa atau sengaja, maka hewan sembelihan tetap sah. Kecuali kalau pendapat jumhur, kalau dia tidak membaca basmalah itu karena lupa, masih ada toleransi ya, masih ada toleransi, hewan tersebut masih bisa dimakan ya. Tetapi kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau hewan yang disembelih itu tidak diawali terlebih dahulu dengan membaca basmalah,
entah itu karena lupa atau tidak disengaja, maka hukumnya tetap sah. Jadi hewan yang disembelih itu masih memenuhi ukuran standar syariat. Kenapa demikian? Menurut pendapat Imam Syafi'i, kok hanya hukumnya sunnah saja membaca basmalah? Karena ada ayat yang lain yang membolehkan kita memakan sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan menyembelih, orang Yahudi, orang Nasrani, ketika menyembelih kan tidak menyembelih untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak membaca basmalah sebagaimana kita menyembelih, ya. Mereka itu beda kan? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ya, makanan ya ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani, hillul lakum, halal bagi kalian. Maka berdasarkan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan memakan makanan ahlul kitab. Jadi yang dimaksud di sini adalah daging, memakan daging itu ya, seperti daging kambing, seperti daging sapi dan yang semisalnya, yang daging tersebut ya, hewan tersebut dimatikan dengan cara disembelih ya, dimatikan dengan cara disembelih, walaupun dia ahlul kitab ini menyembelihnya tidak menyebut nama Allah sudah tentunya, maka kemudian ketika ahlul kitab ini memberikan kepada kita ya, memberikan kepada kita orang-orang Islam, maka sembelihan dari ahlul kitab tersebut masih dihalalkan kepada kita untuk memakannya. Paham kan? Masih dihalalkan bagi kita untuk memakannya. Berdasarkan ayat ini, maka Imam Syafi'i rahimahullah masih menyatakan sah hewan yang disembelih itu walaupun tidak diawali dengan membaca basmalah ya. Walaupun tidak diawali dengan membaca basmalah. Nah, ini yang salah satu penjelasan terkait dengan fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, terkait dengan hukum membaca basmalah. Namun terkait dengan hewan-hewan yang memenuhi syarat untuk ya, hewan kurban ya, yang bisa memenuhi syarat untuk dikurbankan, ada 4 ya, ada 4 kriteria ya, sehingga hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikurbankan. Ya, ada 4 syarat. Yang pertama adalah harus bebas dari arja gitu ya. Hewannya tidak pincang gitu ya. Jadi kalau hewan itu pincang tidak boleh dikurbankan, tidak memenuhi syarat. Kemudian tidak buta sebelah atau aurok. Nah, tidak buta. Jadi kalau ada hewan yang mau dikurbankan itu, hewan tersebut buta, sudah didapati dalam keadaan buta ketika mau dikurbankan, maka tidak memenuhi syarat untuk kurban. Kemudian sakit marit, hewannya sudah sakit-sakitan, sudah kudisan, sudah kurus. Wah, ini yang kurus ini mau dikurbankan karena ini sudah sakit-sakitan, maka hewan yang sakit tersebut tidak boleh dikurbankan. Kalau hewan sakit dikurbankan, tentunya dagingnya juga tidak nikmat sebagaimana daging hewan yang segar gitu ya, yang tidak sakit, yang dalam keadaan sehat. Kemudian yang sangat kurus, ajfa. Nah, ini ya ada 4 kriteria hewan yang memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk dikurbankan, bebas dari pincang, bebas dari buta, bebas dari sakit, dan bebas dari kurus. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la yajrina fil adahi, la yajsina fil adahi. Ada 4 hewan ya yang tidak memenuhi yang tidak boleh atau tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan. Yang pertama tadi al-aura ya. Al-aura artinya apa? Buta. Kemudian al-bayyinu auraha ya, di mana sudah tampak sekali, butanya itu tampak sekali ya. Buta sebelah sudah tampak sekali gitu ya. Kemudian al-marid al-bayyinu marduha, yang sakit
yang sudah jelas tampak sekali sakitnya. Wal arja al bayyinu, yang pincang, yang jelas sekali pincangnya. Kemudian wal arja al bayyinu dhaluha wal kasiratu allati la tungki, dan hewan yang sangat kurus, ya, seperti tidak memiliki sumsum. Seperti tidak memiliki sumsum. Ulama berselisih tentang hewan yang patah tanduknya dan telinganya. Kan tadi tidak sebutkan hewan itu yang empat tadi kan, kurus, pincang, kemudian sakit, ya, ya ada empat ya, sakit. Bagaimana kalau tanduknya tidak ada? Ulama berselisih tentang hewan yang patah tanduknya dan telinganya terpotong. Imam Syafi'i berpendapat hewan yang patah tanduknya tetap sah dikurbankan. Patah tanduknya, ya, tetap sah dikurbankan. Menurut Imam Malik, kalau telinga hewan kurban hanya terpotong sepertiganya di ujung telinga itu, masih boleh dikurbankan, ya, masih boleh dikurbankan. Barangkali ini terkait dengan penjelasan singkat ayat yang berkaitan dengan kurban, ya, ayat yang berkaitan dengan kurban yang terdapat dalam surat Al-Hajj tadi, ya, yang terdapat dalam surat Al-Hajj. Itu salah satu ayat yang menunjukkan tentang dianjurkannya, disyariatkannya berkurban. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji itu biasanya ayat ini berkaitan dengan hadiah, dengan hadiah, ya, dengan hadiah. Kalau di kalangan kita ayat ini bisa berkaitan dengan kurban. Barangkali ini yang kami dapat sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau ada yang belum jelas, karena yang kami sampaikan tadi tentunya tidak detail, masih banyak hal yang belum terbahas, apalagi berkaitan dengan kurban, masih banyak yang masih belum terbahas. Namun di waktu yang kesempatan ini, inilah yang kami dapat sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, Baiklah, kalau pertanyaan yang pertama terkait dengan siapa yang afdol menerima. Kalau secara umum sedekah itu, ya, yang afdol adalah kerabat yang miskin, ya. Kerabat yang miskin ini yang paling afdol, gitu ya, untuk kita berikan sedekah. Kalau hewan kurban ini bisa dibagi dengan 3 bagian, ya, bisa dibagi dengan 3 bagian untuk hewan kurban, ya. Diberikan, ya, kepada keluarga, kemudian kepada orang-orang miskin secara umum, kemudian dihadiahkan, dan sepertiganya dimakan oleh kita sendiri, ya. Fakulu minha wa ad'imul qani'ah wal mu'tar. Ini kalau mengenai tentang hukum kurban ini, ya, ada beberapa penjelasan, ya, ada beberapa penjelasan mengenai hukum sedekah dan makan daging kurban. Karena ada di yang saya tulis ini ada 2 pendapat setidaknya. Pertama, menghukumi wajib. Jadi kita memberikan hewan kurban, daging kurban kepada yang lain itu hukumnya wajib, ya. Kalau kita berkurban kemudian dimakan sendiri, maka tidak dibenarkan, gitu ya, karena memberi kepada yang lainnya itu hukumnya wajib dari hewan yang kita kurbankan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Jadi wajib diberikan kepada orang lain. Fakulu minha,
maka makanlah darinya. Kalau fakulu minha, kita memakannya. Wa ad'imul qani'a wal mu'tar, atau wa ad'imul ba'isal fakir di dalam ayat yang lain. Jadi wa ad'imu, dan berikan makan, diberikan, wajib diberikan kepada yang lainnya. Siapa yang afdol? Tentunya yang miskin. Apalagi kalau ada kerabat yang miskin. Berdasarkan pandangan pendapat dari dua madhab ini, Syafi'iyah dan Hanabilah, hukumnya wajib. Orang yang tidak memberikan sedekahnya, sedekah daging kurban itu, maka tidak memenuhi kategori kurban. Yang paling afdal adalah mereka yang miskin. Kedua, menurut ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa sedekah daging kurban itu hukumnya sunnah, tetapi tetap sasarannya mereka yang paling membutuhkan, terutama dari kalangan keluarga kita. Mereka maksudnya keluarga selain ahlu baitih gitu ya. Menurut pendapat Hanafi dan Maliki, perintahnya itu bukan perintah wajib. Misalnya kita berkurban kemudian dimakan oleh kita sendiri, sudah memenuhi kurban. Tetapi untuk memberikan sedekah itu hanya hukumnya sunnah saja. Tetap sasarannya siapa yang paling utama? Yang paling utama adalah mereka yang miskin. Dalam suatu hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man duha minkum fala yusbihanna ba'da thalathatin wa fi baitih minhu syai'un." Ya, falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madi, qulu wa ad'imu waddakhiru fa inna dhalikal 'am kana bin nasi jahdun faradtu ayyu'inu fiha. Dijelaskan di sini Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyembelih hewan, ya, yang menyembelih hewan kurban, tidak seharusnya menyimpan daging setelah 3 hari. Ya, tidak menyimpan daging setelah 3 hari. Ini awalnya Rasulullah SAW melarang menyimpan daging setelah 3 hari. Maksudnya apa? Daging itu ya dibagi-bagi kepada orang lain, jangan sampai disimpan hanya dimakan sendiri. Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madi. Setelah tahun berikutnya, tahun yang akan datang, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kami melakukan sebagaimana tahun dahulu, ya, tahun sebelumnya, dagingnya disimpan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau kemudian menyatakan, qulu wa ad'imu waddakhiru. Rasulullah SAW menyatakan, makanlah, berikanlah kepada yang membutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah orang miskin. Walaupun bukan orang miskin diberikan, sudah juga memenuhi untuk memberikan hewan kurban. Tapi yang paling utama adalah orang yang miskin. Waddakhiru, dan simpanlah. Jadi simpan, boleh disimpan di kulkas. Kalau awalnya Rasulullah SAW tidak membolehkan melebihi di 3 hari, kemudian di hari-hari berikutnya, di tahun berikutnya Rasulullah SAW membolehkan untuk disimpan. Fa inna dzalikal am kana bin nasi jahdun. Ya, di tahun itu, tahun sebelumnya Rasulullah SAW melarangnya, di tahun itu untuk mereka yang mengalami kesulitan dan ingin kamu tolong mereka. Jadi ini masih berlaku kalau misalnya ada di antara satu tempat itu orang-orang itu sangat membutuhkan hewan kurban, jadi tidak tepat kita menyimpannya, ya. Kita makan juga, dan sebagiannya itu juga diberikan kepada yang lainnya, jangan disimpan. Secara umum sepertiga untuk kita dan keluarga, untuk yang berkurban dan keluarga, dan 2/3-nya diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang miskin, dan dihadiahkan kepada sesama teman, kepada sahabat-sahabat. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan hewan yang ada cacingnya tadi, ya. Secara umum kalau hewan yang dikurbankan itu bebas dari 3 kriteria tadi: tidak buta sebelah, tidak pincang, tidak sakit, tidak kurus, itu sudah memenuhi standar hewan kurban.
Kalau misalnya disembelih nanti dagingnya terdapat terdapat cacing, ya itu tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah ya. Ya karena memang di dalam tubuh hewan itu ya terkadang ada yang seperti itu gitu ya. Dan adanya cacing di daging itu tidak menyebabkan hewan yang dikurbankan itu tidak memenuhi kriteria kurban atau tidak sah untuk dikurbankan. Ya kalau misalnya terdapat cacing seperti itu ya ya cacingnya dibuang. Kalau misalnya banyak, nggak tahu, kayaknya nggak banyak, paling tuh kalau ada di tempat-tempat tertentu aja ya, di tempat-tempat tertentu saja barangkali yang ada cacingnya. Kalau di daging yang pada umumnya daging-daging segarnya insya Allah tidak ada ya, insya Allah tidak ada. Toh kalau ada itu kasus-kasus tertentu saja. Dan bagi yang berkurban itu kan bayin ya, bayin. Jadi beberapa kriteria, 4 kriteria itu yang sudah jelas. Yang pincang jelas pincangnya, kemudian yang buta jelas butanya, kemudian yang kurus jelas kurusnya ya, tidak sampai tidak ada sumsumnya, kemudian yang sakit, yang sudah jelas sakitnya itu ya, sudah tunduk-tunduk kepalanya itu yang mau disembelih sudah tidak bergerak. Nah, itu yang tidak memenuhi standar hewan kurban. Kalau dia dalam keadaan segar gitu ya, dalam keadaan gemuk, badannya tidak ada tanda-tanda kriteria yang 4, kemudian ketika disembelih ada cacingnya, itu sudah di luar ketentuan kriteria gitu ya. Tidak maksudnya dia memenuhi syarat kurban ya. Kalau sekiranya ketika disembelih terdapat cacing ya disingkirkan yang ada daging yang ada cacingnya, kemudian diambil daging-daging yang bebas dari cacing. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang kami bisa jawab terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam. Silahkan kalau misalnya masih ada yang lainnya. Ya. Baiklah, untuk majlis pagi ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab kita bermajlis Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya kepada jalan yang diridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatitil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.